karena sedekah, mungkin karena hijrah, mungkin karena dakwah. Oh, ternyata tidak. Laki-laki ini masuk surga karena dia menyingkirkan ranting dari jalanan. Jadi ada pohon tumbang, kemudian rantingnya menghalangi orang berjalan. Disingkirkan ranting itu, masuk surga. Nah, mungkin kita iktikaf malam hari ini, dengan iktikaf kita bisa masuk surga. Jadi jangan meremehkan ibadah yang menurut kita kecil. Bisa saja di mata Allah sangat besar. Ini yang pertama tentang niat. Yang kedua, wal-lubthu fil masjid. Jadi niat iktikaf ini hanya dua. Pertama, dia niat iktikaf. Yang kedua, dia harus berdiam di dalam masjid. Iktikaf tidak harus 10 hari di bulan Ramadan. Tidak harus 30 hari di bulan Ramadan. Iktikaf dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat Imam An-Nawawi. Masuk sebentar, sholat 2 rakaat itu sudah bisa niat iktikaf. Masuk sebentar, sholat berjamaah, zikir, sudah termasuk iktikaf. Jadi syaratnya apa? Masuk ke masjid, kemudian diam dalam masjid. Artinya beribadah ya. Kalau dalam masjid, buka handphone, kemudian main game, ya nggak masuk iktikaf itu. Beribadah, dia masuk ke masjid, diam. Ada keutamaan atau tidak? Ada. Rasulullah SAW pernah menjamin 7 golongan yang nanti dapat naungan khusus di hari kiamat. Naungan ini seperti apa? Analoginya seperti ini. Misalkan pemerintah kita mengadakan acara 17 Agustus, upacara. Ada orang yang nggak dapat tenda, ada yang dapat tenda. Kira-kira mana yang baik? Yang lebih baik yang mana? Yang kepanasan atau yang duduk di bawah tenda? Duduk di bawah tenda. Nah, ada yang lebih baik lagi, bukan hanya di tenda, tapi tempat VVIP. Kata Rasulullah, di padang mahsyar itu panas. Karena matahari didekatkan di atas kepala kita dengan jarak 1 mil, 1 kilo, 800 meter. Panas atau tidak? Panas sekali. Nah, ada orang yang nggak kepanasan. Bukan hanya yang ikut upacara. Tapi di padang mahsyar ada yang nggak kepanasan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kata ulama, ini orang yang sering ibadah di masjid. Artinya dia iktikaf. Nah, orang yang seperti ini, insya Allah, ketika manusia lain kepanasan, dia tetap dingin. Kenapa? Karena iktikaf. Jadi kira-kira iktikaf ini penting atau tidak? Penting. Laki-laki atau perempuan boleh iktikaf. Tapi kalau perempuan syaratnya lebih banyak. Tidak cukup niat, tidak cukup berdiam diri, tapi ada syarat tambahan khusus perempuan. Yang pertama, kalau sudah punya istri, kalau sudah punya suami, wajib izin kepada suami. Jangan sampai niatnya iktikaf, kemudian nginep di masjid, suaminya sendirian. Jadi nggak boleh. Kalau diizinkan iktikaf, silahkan. Ini yang pertama. Kalau dia sudah bersuami, wajib izin kepada suami. Kalau belum nikah, gimana Ustaz? Kalau perempuan belum nikah, maka izin kepada bapaknya. Harus izin. Ini perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki nggak perlu izin. Datang ke masjid, nginep iktikaf, boleh. Kemudian, syarat yang kedua bagi perempuan, harus ada tempat khusus di masjid. Kalau masjid tidak ada sitarnya, ini sitar yang di tengah ini, membatas antara ikhwan dan akhwat, nggak ada, maka nggak boleh iktikaf. Khawatir ketika tidur tengah malam, kemudian auratnya terbuka, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, syaratnya auratnya tertutup sejak dia keluar rumah sampai kembali ke rumah. Ada berapa syaratnya? 3. Nanti kita sebutkan tambahannya. Yang pertama, izin. Khusus perempuan. Yang pertama, kalau niat dan berdiam diri ini umum, laki-laki dan perempuan. Ini khusus perempuan. Kalau perempuan mau iktikaf, boleh. Yang pertama syaratnya, izin dari suami atau bapaknya. Yang kedua, ada tempat khusus iktikaf perempuan. Harus ada tempat khusus. Yang ketiga, menutup aurat. Kapan nutup auratnya? Sejak keluar rumah sampai kembali ke rumah.
Karena banyak di bulan Ramadan kita saksikan ada perempuan keluar rumah nggak pakai mukena. Mukenanya cuma dibikin selendang gitu. Nyampe ke masjid baru ditutup auratnya. Ini nggak boleh. Jadi dari keluar rumah ke masjid di tengah jalan sampai pulang ke rumah tertutup auratnya. Yang keempat, aman dari fitnah. Aman dari gangguan lawan jenis. Dan memang niatnya itikaf. Jangan niat untuk mengganggu lawan jenis. Jangan niat untuk tebar-tebar pesona. Jangan. Nah, ada berapa syaratnya? 4 nih. Yang pertama untuk perempuan, izin dari suami atau bapaknya. Yang kedua, ada tempat khusus iktikaf untuk perempuan. Yang ketiga, tertutup aurat sejak awal berangkat sampai pulang ke rumah. Yang keempat, aman dari fitnah lawan jenis. Ini khusus perempuan. Kalau laki-laki tidak seketat perempuan. Baik. Kemudian walubthu fil masjid. Setelah niat harus diam di dalam masjid. Berapa lama? 1 menit masuk kategori itikaf atau tidak? Misalkan nih, masuk Pak Adi Firman. Nah, baru masuk keluar lagi. Termasuk itikaf atau bukan? Belum itikaf. Dia harus masuk kemudian ibadah. Entah dia berzikir, sholat tahiyatul masjid, diam sebentar. Nah, itu masuk kategori iktikaf. Tapi yang terbaik iktikaf itu 10 hari di bulan Ramadan. Baik, ini tentang waktu berdiam diri di dalam masjid. Ustaz, kalau di musola apakah termasuk iktikaf? Masuk iktikaf? Musola yang seperti apa? Kalau di Indonesia, biasanya musola itu untuk tempat ibadah yang nggak dipakai sholat Jumat. Betul ya? Kalau dipakai sholat Jumat, meskipun kecil, disebut dengan masjid. Kalau musola, biasanya yang nggak dipakai sholat Jumat. Padahal kalau di negara-negara Arab, sama saja. Ada yang bilang masjid, ada yang bilang jami', ada yang bilang musola, meskipun itu digunakan untuk sholat Jumat. Nah, inti dari masjid ini yang pertama disebut dengan masjid. Yang pertama, tempat itu diwakafkan untuk masjid. Ini yang pertama. Dalam Al-Quran surat Al-Jin juz 29 Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u dunillahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kata ulama, kalau tempat itu diwakafkan untuk masjid, dia mesti boleh dijadikan tempat iktikaf. Tapi kalau cuma di parkiran kantor yang dipakai untuk sholat Jumat, bisa nggak iktikaf di situ? Nggak bisa. Karena itu tidak diwakafkan untuk masjid. Masih ada yang punya pribadi. Itu tidak disebut dengan masjid. Syarat yang kedua, disebut dengan masjid adalah tempat yang memang dikhususkan untuk beribadah dan tidak untuk orang tertentu. Kalau di kantor, siapa yang boleh masuk? Ya, cuma karyawannya yang punya ID card. Tapi kalau masjid, mau dia ojol, mau dia orang lewat, siapapun kenal gak kenal, boleh masuk. Karena itu memang khusus orang yang beribadah. Ini dikategorikan masjid. Jadi ini tempat umum, siapa saja boleh masuk. Maka kalau tempat itu ada di dalam rumah, tidak disebut dengan iktikaf. Ustaz, saya ada masjid. Di mana? Di dalam rumah. Bolehkah semua warga masuk? Nggak boleh, Ustaz. Maka tidak disebut dengan masjid. Ustaz, saya ada masjid luas. Punya siapa? Punya orang tua. Diwakafkan? Enggak, Ustaz. Tidak disebut dengan masjid. Jadi harus dalam bentuk tanah wakaf. Meskipun kecil, yang penting semua orang bisa masuk untuk sholat, meskipun tidak digunakan untuk sholat Jumat, boleh digunakan untuk iktikaf. Ini keutamaan iktikaf di dalam masjid. Dan masjid ini kata Rasulullah, tempat terbaik yang Allah cintai. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, dan Rasulullah nggak tahu jawabannya. Jadi teman-teman kalau ditanya nggak tahu, tidak perlu malu. Bilang saja tidak tahu. Bilang saja belum baca. Bilang saja belum ada ilmunya. Rasulullah ditanya,
Ya Rasulullah, tempat apa yang paling Allah cintai dan tempat apa yang paling Allah benci? Rasulullah diam sejenak, nggak tahu. Datang malaikat Jibril, kemudian ngasih informasi. Kemudian mengatakan, habbu biqa'il ardi ilallah masajiduha wa abwaduha aswaquha. Kata Rasulullah SAW, tempat yang paling Allah benci adalah pasarnya. Dan tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Pertanyaannya, kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai? Dan kenapa harus pasar yang menjadi tempat yang paling dibenci? Ada yang tahu? Kenapa pasar? Banyak orang bohong di pasar. Banyak fitnah di pasar. Banyak orang bersumpah atas nama Allah, tapi ternyata bohong. Misalkan ya, ada orang jual gelas. Demi Allah, ini gelas terbaik, ini barang baru. Ini stoknya baru datang tadi, padahal ini sudah lama. Mungkin ini sudah barang bekas. Nah, bersumpah dengan atas nama Allah, padahal dia berbohong. Di pasar juga banyak orang lalai dengan zikir. Di pasar banyak orang hanya mencari uang, ketika azan berkumandang, banyak yang nggak sholat. Betul atau tidak? Nah, maka itu adalah tempat yang paling dibenci. Padahal di pasar itu bisa berzikir, karena pasar itu bukan tempat maksiat. Beda dengan tempat yang khusus maksiatnya. Misalkan tempat minum minuman keras, orang nggak bisa zikir di situ, karena memang tempatnya maksiat. Tapi di pasar yang seharusnya bisa berzikir, seharusnya bisa jujur, seharusnya bersumpah atas nama Allah, tapi ternyata mereka berbohong. Kalau masjid jelas ya, kenapa paling dicintai oleh Allah? Karena di situ tempat orang bersujud. Paling dekatnya posisi hamba dengan Tuhannya ketika kita sedang sujud. Nah, berarti kalau pasar itu adalah tempat yang paling dibenci, sebaiknya ibu-ibu itikaf di masjid atau itikaf di pasar? Itikaf itu artinya diem. Jadi kalau ibu tanya, suaminya lagi di mana? Di kafe. Nah, itu bisa namanya itikaf. Cuma itikafnya di mana? Di kafe. Di tempat tongkrongan. Dalam bahasa Arab itu juga itikaf. Cuma yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah itikaf di masjid. Nah, ini yang membedakan tempat ibadahnya. Berikutnya, wala yakhruju minal i'tikafi al-manzuru illa li hajatil insan au udhrun min haidin au maradin la yumkinul maqamu ma'ahu wa yubtilu bil wati. Dan tidak boleh keluar dari masjid ketika menjalankan iktikaf yang dinazari. Nah, apa maknanya? Iktikaf kalau tidak ada nazarnya hukumnya sunnah. Iktikaf kalau ada nazarnya hukumnya jadi wajib. Yang sunnah pahalanya lebih sedikit daripada yang wajib. Cuma ada konsekuensinya. Pertama, nazar itu hukumnya apa? Bernazar. Bernazar itu hukumnya apa? Bernazar. Bernazar hukumnya makruh. Makruh. Bernazar itu makruh. Tapi kalau sudah diucapkan menjadi wajib. Menjadi contoh. Orang bernazar, ya Allah, hamba bernazar puasa 3 hari. Jika hamba dapat rezeki bulan ini 100 juta. Nah, bernazar seperti ini hukumnya makruh. Maka sebaiknya jangan bernazar. Kalau memang mau puasa 3 hari, sudah puasa 3 hari. Ya Allah, hamba bernazar kalau dapat proyek 1 miliar bulan ini, hamba akan sedekah 10 juta. Ini hukumnya makruh. Makruh ini gak disukai. Memang gak dosa, tapi gak disukai. Jadi nazar ini gak dosa. Tapi intinya Allah gak suka. Contoh ya, biar teman-teman lebih mudah paham ya. Agar bisa menghindari sesuatu yang makruh. Makruh itu artinya gak disukai. Contoh ya,
Ada orang bertamu ke rumah kita, yang satu kita suka kepada dia, sudah masuk aja, ngobrol lama. Ada orang bertamu, kita nggak suka ke dia. Dosa nggak kalau dia masuk? Cuma tuan rumahnya nggak suka. Intinya apa? Tuan rumahnya nggak suka, pengen dia nggak ada di rumah ini. Itu artinya nazar. Meskipun nggak dosa, tapi kalau Allah nggak suka, kira-kira kita amalkan atau kita tinggalkan? Yang makruh ya, makruh ya. Makruh seperti itu, nggak disukai sama Allah. Nah, sama seperti kita bikin acara, ada orang yang kalau dia datang, kita suka. Ada orang yang kalau nggak ada dia, acaranya nggak jadi. Ada orang yang makruh datang. Artinya apa? Bikin repot ya. Lebih baik gak datang, intinya begitu. Maka nazar ini sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau sudah dilakukan, wajib ditunaikan. Contoh nazar untuk itikaf ya. Contoh nazar untuk itikaf. Ya Allah, jika hamba dapat rezeki bulan ini 100 juta, hamba nazar itikaf di Masjid Istiqlal 3 hari. Mulai hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Maka nazar yang tadinya hukumnya makruh menjadi wajib. Ini maksudnya nazar yang wajib. Jadi nazar itu hukum asalnya makruh. Kata Rasulullah, an-nazar la yughni minal qadar. Ini teman-teman harus paham. Nazar tidak merubah takdir. Gak merubah. Dalam bahasa lain, nazar gak ngefek. Dia mau janji ke Allah puasa 3 hari, mau puasa 10 hari, mau sedekah 10 juta, gak ngefek. Tetap tidak mempengaruhi hasilnya. Mungkin ibu-ibu bernazar, ya Allah, kalau anak hamba lulus ujian atau diterima jadi PNS, diterima jadi TNI, Polri, dan sebagainya, hamba bernazar puasa 3 hari. Kata Rasulullah, ibu gak puasa, ibu nazar atau gak nazar, keputusan dari Allah gak berubah. Tetap gak ngefek. Mau dia nazar puasa 10 hari, 10 bulan, gak ngefek. Tetap tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi teman-teman sebelum bernazar, alangkah baiknya kita ibadah dulu. Daripada bernazar sedekah 1 juta, mending sedekah aja. Baru kita minta kepada Allah. Nah ini ngefek. Ya Allah, dengan sedekah hamba yang 1 juta, tolong kabulkan hajat hamba. Ini boleh. Jadi kalau bisa jangan bernazar. Sekali lagi, kalau bisa jangan bernazar. Kalau terlanjur gimana Ustaz? Kalau terlanjur harus dilakukan. Nazar puasa, harus puasa. Nah, bagaimana kalau nazarnya untuk bermaksiat? Ada orang nazar untuk itikaf. Ini ibadah, boleh. Tapi kalau nazarnya untuk maksiat gimana? Gimana? Misalkan kok hari ini nazar, Ustaz, kalau utang lunas semua tempat maksiat di Jakarta saya cobain satu-satu. Alhamdulillah lunas utangnya. Pertanyaannya, bolehkah menunaikan nazarnya? Gak boleh. Kata Rasulullah, la nazara fi maksiatillah. Tidak boleh bernazar untuk bermaksiat. Maka kalau nazar seperti itu, boleh dilanggar nazarnya. Karena memang tidak diperbolehkan. Gak boleh ya. Atau misalkan ibu-ibu nazar, Ustaz, kalau saya dapat duit 10 juta malam ini, saya mau bergibah 10 jam. Boleh atau tidak? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Nah, itu biasanya nggak perlu nazar ya, itu sudah otomatis ya. Baik. Jadi kalau nazarnya nazar wajib, iktikaf, maka nggak boleh keluar, kecuali setelah selesai. Tapi kalau iktikafnya sunnah, dia masuk ke masjid, nggak perlu batasan waktu. Misalkan ya, ada orang nazar iktikafnya semalaman, dari habis isya sampai subuh, maka dia nggak boleh pulang. Harus selesai sampai subuh. Tapi kalau tidak bernazar, iktikaf sunnah biasa, masuk habis maulid,
sampai sholat isya, jam 8 mau pulang, bebas. Batalkan jam berapa saja, bebas. Ini bedanya nazar yang sunnah dengan nazar, itikaf yang sunnah dengan itikaf yang dinazarkan. Baik. Kemudian tidak boleh bernazar, tidak boleh itikaf bagi perempuan yang sedang datang bulan. Ini dalam pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat. Perempuan yang datang bulan tidak boleh berlama-lama di masjid. Kalaupun ada hajat, boleh, tapi jangan lama-lama. Saat ingin ikut kajian, boleh, tapi jangan di depan. Paling belakang. Semakin dekat dengan pintu keluar, semakin baik. Bagi perempuan. Bagi laki-laki, semakin di depan, semakin baik. Jadi kalau perempuan mau ikut kajian ketika datang bulan, boleh, tapi tempatnya paling belakang. Yang penting dia kedengaran kajiannya. Tidak perlu di depan. Atau sakit. Orang sakit boleh membatalkan nazarnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang membatalkan nazar ini adalah hubungan badan. Hubungan badan membatalkan iktikaf. Apakah mungkin? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Wallahu alam. Kalau mungkin ya, kalau masjidnya itu, kalau masjidnya, ya kalau dulu kan masjid gak ada pagarnya. Jadi bisa saja bikin tenda dan sebagainya. Mungkin bisa. Dulu para sahabat itu kalau iktikaf bikin tenda. Karena masjidnya gak ada atap. Kalau di kita kan sudah ada atapnya. Sudah ada pagarnya, tertutup kanan kiri depan belakang. Dulu Masjid Nabawi gak ada pagarnya. Makanya dalam hadits riwayat Imam Bukhari, maaf ya, anjing-anjing itu keluar masuk ke masjid. Kenapa? Gak ada pintunya. Jadi hanya batas antara imam dan makmum. Nah, kalau para sahabat iktikaf, para sahabat itu bikin tenda. Karena mereka nginep 10 hari.